hari-hari. Beda bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sholat dan juga jemaah dari Nabi Muhammad SAW. Acara inti memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW segera akan kita mulai. Tadi ketua sholat minta satu paket, rupanya satu paket sama MC. Alhamdulillah sholat, mudah-mudahan berkah. Sebelum buka acara ini, inilah penampilan anak-anak remaja tingkat SMA, SMP yang membina dari jalan irigasi Kelurahan Bukamulia Kecamatan Semarang Bawah untuk generasi penerus. Alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan ke depan yang baik. Kalau anak ada lagi ada penyanyi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya kurang meriah. Dan banyak bapak-bapak ibu. Salam ini ada terbagi tiga. Ada dua salam tak wajib dijawab. Karena pada malam ini syarat wajib dijawab. Jangan salah, yang memberi ini sunat, yang menjawab wajib. Dari jauh lah kalau tidak dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mereka salam di pulau Maro. Aku yang jawab salam besar Palo. Memberi ujung salam di Kereta Pati. Aku yang jawab salam semoga ditambah Allah rezeki. Amin. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuridina waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radiallahu rabbil Islam ila Nabi Muhammadin nabiy wa rasulillah. Rabbi zidni ilman wa rifqan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Al-Ustaz Haji Iqbal Harun LC. Kalau di luar lagi musola dia bekerja. Begitu saja. Cuman pengalaman dakwahnya besar itu daripada Eden. Hebat juga musola dakwah. Kalau aku ini bidang seni, dakwah juga cuma di bidang seni. Yang terhormat Bapak Habib Hamid bin Hasan Tegak, apabila sudah hadir, kalau belum hadir masih di perjalanan. Dan yang terhormat Bapak anggota DPRD Kota Palembang, Bapak Rusmanda Halifullah ST. Dan yang terhormat Bapak Ketua RT, Ketua RW, para pemuka agama, para alim ulama, para haji, para hajiah, para ustaz, para ustazah, bapak-bapak, ibu-ibu yang tak kami sebutkan satu persatu namanya, yang besar tak kami himbau gelar, yang kecil tak kami sebut nama, namun kami tak ulangi Rasulullah kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini, puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah SWT. Bahwasanya kita pada malam ini masih diberi beberapa nikmat, di antaranya nikmat umur, nikmat kesehatan jasmani rohani, nikmat kesempatan, dan juga nikmat iman Islam. Sehingga kita sama-sama dapat berkumpul di musola Al-Abrar yang kita cintai pada saat ini kita duduk bersama.
dalam rangka sama-sama kita memperingati kelahiran Nabi Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita, suri teladan kita, panutan kita, Nabi yang kita agung-agungkan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, para sahabat-sahabatnya, termasuk kita semua yang ada di sini, mengikuti tuntunannya, ajarannya hingga ke yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebagai rangkaian acara yang pertama-tama pembukaan umum kita di sini tercatat dengan tadi dilapaskan oleh Habib Hamid bin Hasan Iskak. Sudah ada tuh? Sudah ada? Belum? Masih berjalan nanti perlu dikawal. Yang kedua, nanti sama-sama kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dilapaskan oleh Ustaz Muhammad Al-Sufiyusi. Selesai daripada pembacaan kalam ilahi, nanti akan kita sambutan dari Ketua Mushola Al-Brod Bapak Ustaz Eliadi. Selesai daripada kata sambutan dari Ketua Mushola, nanti akan kita sambutan lagi, kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak anggota DPRD Kota Palembang, Bapak Arif Panda Karim Mubarak Istri. Setelah itu nanti kita sama-sama mendengarkan hikmah daripada kelahiran Nabi Maulid Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh ketua kami Ustaz Haji Iqbal Harun LC. Berkenan nanti ada lagi dari doa. Jadi untuk pembukaan kitab ini semuanya ditunjuk belum ada ya, kita buka bersama ya, tidak apa-apa ya. Baiklah, untuk acara ini kita buka bersama-sama dalam acara dibuka. Tentunya kita semua mengharapkan ridho Allah, izin Allah agar kita selalu dapat perlindungannya. Kita berikan sehat walafiat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa alihi wa zurriyyatihi kiram al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih. Marilah bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin kita hari ini, tolong bapak-bapak, ibu-ibu dan juga anak-anak, apabila ada pembacaan kalam ilahi, tolonglah hening sejenak, simak. Untuk pembacaan kalam ilahi ini akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Al-Yusi. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Habib Hamid. Selamat datang Habib Hamid. Tadi sudah tugas untuk buka, tapi mungkin antum masih di perjalanan, anak buka langsung. Ya. Untuk berikutnya langsung kata sambutan dari Ketua Musola yang akan disampaikan dari Al-Ustaz Eriyadi, kepadanya dipersilakan. Ganteng beruang sholat kami masih muda. Oi, ada lesi kok. Ada lesi. Kedengar itu ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fatihil lima ughliq wa khatimil lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil 'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang kami muliakan dan kami hormati Al-Habib Hamid bin Hasan As-Sekab, yang kami hormati, kami muliakan Ustaz Haji Muhammad Iqbal Harun MC. Selamat datang dan terima kasih yang telah menerima undangan kami untuk mengisi hikmah maulid Nabi Muhammad SAW pada malam hari ini. Selamat datang juga kami hormati juga Bapak Ruskanda Karibullah Masih kepada Allah. Terima kasih telah datang di musola ini. Yang kami hormati Ketua RT 04 dan juga kami hormati di sebelah hari Ketua RT 03. Yang kami hormati para utusan musola dan juga Masjid Ridho, Jemaah Al-Imdad dan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang sedang hadir pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Mari kita sama-sama menyanyikan doa dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman Islam dan kesempatan taufik dan hidayah sehingga pada malam hari ini kita sama-sama dapat hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1445 Hijriah. Salawat dan salam kita curahkan pada junjungan kita, pada suri saudara kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada segenap keluarga beliau, sahabat beliau, dan kita semua yang hadirin hingga beliau dan kiamat memberikan syafaat dari Allah Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami sedikit menyampaikan kata sambutan. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada para dermawan yang telah membantu jalan pelancaran dalam acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas dengan kalimat kata dan Allah Subhanahu wa taala kesehatan dan Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki pada umat yang berbahagia. Juga kami terima kasih kepada para panitia telah sibuk dari pagi hingga sore dan malam ini tidak henti-hentinya saling berjibaku bersama-sama mensukseskan acara pada malam hari ini.
roh yang sangat sempit. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya karena dosa-dosa dan tindakan dan masalah kami yang besar. Kami juga mohon maaf apabila yang penyimak kami kurang sopan ataupun kurang menyenangkan semua. Sebenarnya juga kami tidak akan mengizinkan Bapak pulang sebelum nanti setelah acara ini mencicipi hidangan yang akan disediakan oleh para panitia. Mudah-mudahan ke depan acara ini akan lebih baik lagi. Dan kedua, kita acara ini tidak hanya supaya kita menghidupkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW, menunjukkan sunnah-sunnahnya, supaya Allah mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah dan dicintai oleh Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kita rasakan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jadi dan kurang kami mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jadi kesempatan hari kedua sholat yang telah disampaikan oleh Ustaz Aryan. Di sini dicatatkan sudah dirangkai daripada panitia Al-Sholat Al-Abro bahwasanya yang keempat ini kata sambutan dari anggota DPRD Kota Palembang Bapak Arus Panda dari Muhammad. Apakah benar hadir? Jadi untuk kata sambutan yang keempat ini yang akan disampaikan oleh Bapak anggota DPRD Kota. Anggota DPRD Kabupaten Bapak Arus Panda dari Muhammad adanya kami ucapkan terima kasih. Untuk kata sambutan yang kelima di sini sudah tercatat Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RW, Bapak Dr. Wijaya Esa. Ada Pak Dr. Ada. Oke, nah yuk, wakil RT. Bibit Fendra, Bapak Bibit Fendra, Bibit siapa? Iya. Jadi kalau kurang biasa yang mana kita lancip itu logo putih, ada apa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kami yaitu Bapak Ustaz Muhammad Haji Muhammad Iqbal Malaysia, dan juga kami muliakan Habib Munir dan seluruh Ustazah Haji Hajar yang ada di dalam pesantren Haji Ustaz Muhammad Sayyid Mubarak ke-45 Hijriah. Dalam kesempatan ini kita selalu menyampaikan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan iman sehat, kesempatan iman dan Islam kepada kita semua, sehingga kita sama-sama berhadir mengenai undangan dari KBI Musola Ampel untuk sama-sama kita memeriahkan peringatan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kami sebelumnya belum ada bersama dengan wakil Pak RW lagi sebelumnya. Jadi dengan beberapa ini menguruskan kita melakukan perubahan di daerah Magelang. Jadi kami sangat berterima kasih atas bantuan dukungan moral dari seluruh keluarga, khususnya warga RT 04 sehingga melaksanakan acara kita pada malam hari ini. Dan juga ini kami berharap terus berkesinambungan secara kontinu agar para generasi muda kita semakin cinta terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan juga kami sangat berterima kasih khususnya kepada Ustaz Muhammad Iqbal Malaysia, insyaallah menyampaikan tausiah atau ceramah agamanya disebutkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan juga kepada ibu-ibu kami ucapkan selamat datang, selamat untuk mendengarkan apa yang kami sampaikan. Insyaallah ini asal kita sebagai cinta Rasulullah dan mengikuti ajaran dan sunnah beliau. Dan juga insyaallah kita pada malam hari penilaian ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Padahal hakikat adalah bukan ibadah, tapi adalah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah itu saja, mungkin ada kesalahan yang mohon maaf pada Allah Tuhan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kalau diwakili daripada RW itu RT ketepatan, tidak kata-kata tidak pasti. Waktu pada saat ini 20-30 banyak waktu. Itu tinggal mengenai ceramah Maulid Nabi Muhammad SAW. Oleh itu kami diikuti dengan itu. Jadi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Muhammad Iqbal Harun LC. Ya Rasulullah. Banyak waktu yang belum kami jam 11, belum kami jam 12. Ada banyak. Kalau orang itu kalau itu silakan. Minta izin. Untuk Ustaz Iqbal Harun LC. Minta izin. Sallu ala Nabi Muhammad. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. الحمد لله الحمد لله وكفى. الصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه من أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم.
اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرة المحترمين yang sama-sama kita ta'zimi Sayyidil Habib Hamid bin Hasan Segaf, matta'ana Allah Ta'ala bituli hayatih wa riayatih, para kiai, para ulama, para habaib, para syiban yang dimuliakan Allah, Bapak dan Ibu Haji, tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat, hadir bersama kita yang terhormat Bapak Rusmanda SD. Mohon maaf kalau salah sebut Pak, lah tepat ya. Bapak Ketua RW, Ketua RT, ada Kiai Bukona ini, Akhifillah Kandawibin, mudah-mudahan sehat walafiat. Beliau ini sosok pembelajar yang Masya Allah luar biasa. Neman betanyo, banyak betanyo, galak betanyo. Cuman tak galak minta duit, karena beliau RT, hanya mestinya aku minta duit ke beliau. Bapak Ketua Musalla, gede kami MC, mudah-mudahan sehat walafiat. Kaki dulu konyol tadi, dengarkan aku ceramah dulu. Kamulan dulu makan nului urang. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para jamaah Musalla Al-Abrar. Al-Abrar artinya kebaikan-kebaikan atau kumpulan orang-orang yang baik. Allah Subhanahu wa taala menyatakan innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura, bahwa orang-orang yang baik, orang-orang yang abrar, mereka kelak akan minum di surga yang ketika mereka minum maka campurannya kafur. Tapi jangan disamakan kafur di dunia. Mereka akan mendapatkan kenikmatan Allah berupa minuman yang ketika mereka minum la yadma'u ba'dahu abada, yang setelah minum maka mereka tak akan pernah merasakan kehausan. Dan kita berharap bahwa kita semua dijadikan Allah sebagai kumpulan abrar. Amin Allah amin. Bersyukur kehadirat Allah Al-Faqir Muhammad Iqbal Harun hadir bersama bapak-bapak di musalla yang sangat indah, musalla yang berisi dengan orang-orang yang saleh, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkumpul bersama orang-orang yang terus merindukan, terus berharap syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berharap kita semua kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berharap bahwa beliau tersenyum manis kepada kita, dan berharap kita mendapatkan keberkahan sebagaimana kita berkumpul di sini mengeluh-elukan nama beliau. Maka kelak di akhirat kita mendapatkan kemuliaan satu majlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya salam hormat kepada ibu-ibu yang dimuliakan Allah. Salam khusus kepada para sayyidat, para ibu, para akhwat. Kenapa harus disebut? Karena satu masyarakat akan menjadi baik manakala kaum wanitanya baik. Maka hadirnya kaum wanita di tempat Allah disujud di tempat ini, di satu tempat di mana kita bersujud kepada Allah,
ketika wanitanya hadir di rumah Allah, itu pertanda masyarakat tersebut adalah orang-orang yang baik. Kita berharap, kita berdoa bahwa pasangan hidup kita, istri kita, anak perempuan kita, kaum-kaum wanita kita adalah wanita-wanita yang salihah, wanita-wanita yang merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang mencontoh perilaku Hubabah Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersalawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Di dalam satu riwayat diriwayatkan bahwa tidak ada satu majlis yang kalau tak disebutkan nama Allah, tak disebutkan nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka majlis itu dikatakan Rasulullah seperti jifah, seperti lebih busuk daripada bangkai. Maka orang ketika ingin majlisnya, perkumpulannya, tempat mereka berkumpul, tempat mereka bersilaturahim, dianggap menjadi majlis yang baik, majlis yang penuh barakah, majlis yang ada kebaikan. Sebutkanlah nama Allah di situ, sebutkanlah salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ, maka Allah akan memberikan keberkahan pada majlis itu. Mudah-mudahan salawat dan salam juga dilimpahkan kepada keluarga beliau, kepada sahabat, kepada tabi'in, kepada umat, dan masuklah kita di dalamnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita hadir di satu rumah dari sekian banyak rumah Allah, kalau bahasa kita di Palembang ini kan banyak, ada musalla, ada surau, ada langgar. Tapi kalau kita mengacu pada terminologi orang-orang di Arab, cuma ada dua istilah. Kalau tidak namanya masjid, kalau tidak namanya musalla. Musallanya adanya di dalam rumah. Selain musalla, dimanapun itu namanya masjid. Jadi ini pun masjid, tetapi masjid tak diadakan salat Jumat di situ. Karena mengapa? Mengacu kepada namanya masjid itu adalah tempat di mana kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, mau namanya surau, mau namanya musalla, mau namanya langgar, ini adalah tempat di mana kita bersujud, di mana kita menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Namanya tamu berarti ada aturan. Sang tuan rumah punya aturan. Apa aturan-aturan di rumah Allah? Pertama, kalau pacak kita ini galau-galau bersuci dari hadas dan najis, bersuci dari hadas besar dan hadas kecil. Kemudian ketika masuk kaki kanan, Allahumma ighfirli waftahli abwaaba rahmatik. Duduk, kalau baca tahiyatul masjid. Tapi kalau ada momen di mana tahiyatul masjid tak disunnahkan, misalnya ada yang lebih utama, maka kita duduk dengan pasang sama-sama niat i'tikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi atau fi hadzal musalla ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Aku berniat i'tikaf di masjid ini, di musalla ini, mengharap ridha Allah selama aku di dalamnya. Maka berarti ketika selama kita berada di tempat ini, pasang niat yang baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan daripada Allah. Tak kira dia di depan, tak kira dia di tengah, tak kira dia di belakang. Kalau aturan-aturan ini berlakukan, maka insya Allah semuanya mendapatkan nazrah daripada Allah, mendapatkan pandangan kasih sayang daripada Allah, mendapatkan nazrah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari belakangan ini adalah hari kita bergembira, hari bersukacita. Bersukacita atas apa? Atas dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allah menerangkan di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Bapak-bapak, kita nabung dari kecil, nabung sampai ke besar. Yang kita tabung pengen beli tanah. Budak-budak nabung ABG atau bapak ibu nabung sekian puluh tahun nak beli iPhone baru. Nabung kita untuk beli mobil baru. Kita kumpulkan itu semua dibandingkan dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita kumpulkan tak ada artinya. Mengapa? Karena dengan fadl daripada Allah, kebaikan, kelebihan daripada Allah dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, fabidzalika falyafrahu. Hendaklah mereka bergembira dengan kebaikan Allah. Apa kebaikan Allah? Pertama, dijadikan kita Islam, dijadikan kita muslimin, diselamatkan kita dari lembah kehinaan dan kenistaan, diselamatkan kita dari lembah kenistaan di mana kita tak tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang salah, mana yang benar, mana yang hak dan yang batil. Maka dengan kompas yang bernama Islam ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan tuntunan kepada kita. Yang kedua, Allah setelah menjadikan kita Islam, kemudian Allah memberikan rahmat. Dan rahmat ini kemudian sebagian besar ulama menyatakan dalam tafsirnya, wa bi rahmatihi. Apa maknanya? Dan dengan rahmat Allah hendaklah mereka bergembira dan bersukacita, yaitu dilahirkan dan diutuskannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini wa bi rahmatihi, dengan rahmatnya. Maka para ulama menyatakan tafsir yang terbaik itu tafsirul ayah bil ayah, menafsirkan ayat dengan ayat, dan ini seafdal tafsir. Karena mengapa? Karena sahibul Quran adra bima huwa fihi, bahwa Allah sebagai sahibul Quran lebih tahu kepada kita dibandingkan dengan kita terhadap Al-Quran itu sendiri. Maka terhadap rahmat Allah, maka kita dikenangkan dan diingatkan dengan satu ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tiadalah aku utus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat daripada Allah untuk seru semesta alam. Maka ikhwan dimuliakan Allah, berarti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hadiah yang terbesar yang Allah utuskan kepada kita semua. Abuya Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki radhiyallahu anhu warḍah, beliau menyatakan, kalaulah tidak berkah orang yang dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal, maka kita tak akan kenal apa itu Id, kita tak akan kenal itu apa itu Ramadan, kita tidak akan kenal istilah musalla dan masjid, kita tidak akan kenal walaulaka ya Rabbana ma salaina wala zakaina, kami tak akan kenal salat apa pula itu zakat. Berkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang laki-laki tahu mana kewajiban sebagai suami, mana haknya sebagai suami, yang perempuan tahu mana kewajibannya sebagai istri dan mana tahu batasan hak-haknya sebagai istri. Maka pendek kata, dengan diutuskannya manusia yang kita pelajari, kita rindukan, kita solawati, kita elu-elukan beliau setiap hari, maka kebaikan yang banyak Allah berikan kepada kita. Maka tadi disampaikan, Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Ya Allah, sampaikan salawat, sampaikan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunci rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita tak akan mendapatkan rahmat kalau tiada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwah dimuliakan Allah, ketika kita bermaulid, maka berarti kita sudah menjalankan perintah Allah, fabidzalika falyafrahu. Ada lamul amr di situ, ada anjuran, ada perintah. Kita ini diperintahkan senang-senang, Pak. Makanya malam ini penampilan hadronya beda dari biasanya.
pecak Tanjidur salah, pecak Syarafal Anam salah. Tapi intinya menggambarkan betapa kita berbahagia atas dilahirkannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak sekali diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita sampaikan keistimewaan itu supaya semakin kenal, semakin cinta, semakin syukur, semakin bangga kita kepada beliau. Apa keistimewaan beliau? Allah menyatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'idni wa sirajan munira, atau kama qala Allah. Wahai Nabi, sesungguhnya kata Allah, Aku mengutus engkau sebagai pertama sebagai pembawa berita yang baik, syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Pertama sebagai syahid, pertama sebagai saksi. Bapak dan Ibu dimuliakan Allah, ditafsirkan oleh para ulama apa makna saksi di sini. Nah, sering saya sampaikan bahwa kita semua kelak ketika kita membaca suratul Fatihah, maka kita temukan ayat Maliki Yaumiddin. Apa arti Maliki Yaumiddin? Allah yang menguasai hari pembalasan. Pembalasan terhadap apa? Terhadap apapun yang kita lakukan selama di dunia. Bagaimana caranya? Maka Allah Subhanahu wa taala membangun satu mahkamah, satu pengadilan yang hakimnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah menyatakan, alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang paling adil? Siapa saksinya? Siapa kemudian yang menjadikan pemberat atas supaya kita mendapatkan kebaikan ampunan daripada Allah? Dialah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dimuliakan Allah, banyak sekali riwayat yang menyatakan bahwa ada fulan bin fulan, saking banyaknya pahala, banyak sekali pahala, tapi karena dia bergelimang kesalahan terhadap hak-hak anak Adam, ya'ti syatama hadha wa akala mala hadha wa zalama hadha wa safaka dima hadha, kama qala Rasul. Datang di dunia, dia menzalimi fulan bin fulan, menghibah fulan bin fulan, memfitnah fulan bin fulan, mengadu domba fulan bin fulan, makan harta fulan bin fulan. Pahala yang banyak itu diberikan kepada orang yang dia zalimi. Belum habis orang yang berjajar ngantri mengambil pahala daripada dia, dosanya, pahalanya sudah keburu habis, maka dosa-dosa orang tersebut ditimpakan kepadanya, sehingga terjadi yang terjadi, timbangan keburukan lebih banyak daripada kebaikannya, waliyadzubillah. Kemudian inilah beliau, inna arsalnaka syahidan. Wahai Muhammad, kata Allah, aku mengutusmu sebagai syahid, sebagai saksi yang ketika dipersaksikan itu, maka Allah mengizinkan Rasulullah untuk mengatakan, ya Allah, hadza min ummati. Ya Allah, persaksikan fulan bin fulan ini, walaupun dia banyak salah ya Allah, walaupun dia banyak kekeliruan ya Allah, dosa-dosanya menggunung ya Allah, tapi ini adalah umatku ya Allah. Dan kalau sudah Rasulullah yang ngomong, Allah tetap tidak akan tega, Bapak dan Ibu. Maka berarti ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berarti wajar kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yang bakhil di antara umatku bukan orang yang tak mau bersedekah, tapi yang bakhil adalah ketika disebutkan namaku enggan tak mau bersalawat kepada Rasulullah. Rasulullah banyak berkorban, Rasulullah banyak bermujahadah, Rasulullah menghabiskan harta, Rasulullah menghabiskan semua yang ada pada beliau, menekan perasaan, menekan sedih, bahkan menekan perut beliau dengan banyaknya beliau berpuasa untuk umatnya. Hatta di akhirat beliau masih mau menjadi saksi bagi umatnya. Tapi umatnya disebut nama Nabi, bahkan jangan disebut nama Nabi, ini namanya siapa? Michael atau Muhammad? Michael lebih keren. Disebut nama Nabi tidak keren.
Padahal ulama menyatakan tidak ada satu rumah yang di situ ada nama Muhammad, di situ ada nama Ahmad, kecuali Allah menurunkan rahmat di rumah tersebut. Ikhwati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa sayangnya Allah kepada Rasulullah. Betapa Allah Subhanahu wa taala memberikan fasilitas yang banyak, salah satunya sebagai syahid, sebagai saksi ahli itu bapak-bapak. Masya Allah, dia akan membantu yang terdakwa. Di akhirat terdakwanya adalah kita, dengan segala macam problematika kita. Dari maling jambu waktu kecil, maling ngeduk singkong galak kecil-kecil atas nama sis kamling. Kemudian kalau sekolah galak minggat, sekolah galak nyontoh 10 galak ngasil kepek, dikira itu enggak dosa, salah main. Pelaku-pelaku bertaubatlah kepada Allah. Lemak nol wesi kok betul-betul jujur daripada, karena perilaku ini man ghasyana falaisa minna, sabda Rasulullah. Yang berlaku curang di antara kami, dia tidak masuk golongan kami, sabda Rasulullah. Perlakuan curang dalam setiap apapun itu dianggap Rasulullah bukan bagian orang yang mengikuti tata cara kehidupan beliau. Maka ikhwan dimuliakan Allah, jikalau kita memang pengen Rasulullah jadi saksi kita, kenalkan diri kita kepada Rasulullah. Bagaimana caranya? Kirim surat kepada beliau. Zaman dulu, ketika zaman kita zaman 40, 70 itu, yang umurnya sekarang 40 ke atas itu kan, ada korespondensi. Dulu kirim surat atau kirim postcard, kirim ke Pak Presiden. Dulu teman-teman saya sering kirim ke Deutsche Welle di Jerman atau BBC di London, kirim ke Kanguru majalah itu. Oh, ada murasalah, ada surat menyurat sampai dapat teman dari bule. Zaman dulu kan keren teman bule. Padahal biasa baik bule itu. Di sini banyak bule-bule sudah jadi. Bule Jawa. Dengan Pak Li-nya juga. Nah, dapat surat menyurat, akhirnya kenal dengan fulan bin fulan. Karena kenapa? Bahkan dapat balasan dari menteri atau presiden di luar negeri, saking seringnya kirim surat. Padahal kalau kita lihat, ternyata di kantor Pak Presiden itu numpuk sekali, banyak sekali surat. Tapi yang numpuk banyak itu nama kita galau. Siapa nih yang nama budak Mat Said ini kira-kira? Dijingok ternyata jamaah Musalla Al-Abror. Tiap hari kirim surat, penasaran mana wajahnya. Oh, ini wajahnya budaknya. Kenal itu. Oh, ternyata enggak. Tiap hari kirim surat. Kita pengen dikenal sama Nabi. Kirim surat 17 kali sehari semalam. Standar jo, standar. 17 itu standar. 10 kali sehari semalam itu standar. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 10 kali sehari semalam, halat lahu syafaati yaumil qiyamah. Halal syafaatku untuk orang tersebut pada kiamat. Halal itu bukan berarti duluan. Ada yang salawat 15 kali sehari semalam, yang 10 di belakang. Ada yang baca salawat 100 kali sehari semalam, yang 15 agak di belakang. Ada yang baca 1000 kali sehari semalam salawat setiap hari, kirim surat kepada Rasulullah. Rasulullah lebih kenal kepada beliau dibandingkan dengan yang 100. Siapa yang mendapatkan syafaat? Aktsaruhum alayya salatan. Orang yang paling cepat dahulu mendapatkan syafaat, yang paling banyak bersalawat kepadaku. Dalam sejarah Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang qasidah Ya Arhamar Rahimin, kitab Rasyafat, beliau dalam sehari semalam, salah satu amalan beliau itu membaca salawat 25.000 kali sehari semalam. Mak mana cerita kita yang 5 kali sehari semalam pengen langsung dapat syafaat? Malu kita dengan Presiden Sisan. Presiden Sisan salah satu muridnya Sayyidil Habib Umar bin Salim bin Hafidh. Beliau itu kalau sholat, Presiden Sisan ini Pak, di depan itu para hufadzul Quran, para ulama. Di belakang itu para alim-alim ulama di belakang. Beliau baris ketiga, Presiden. Tak galak beliau maju. Beliau berangkat ke kantor, masuk ke kantor jam 9 pagi. Bukan karena ketiduran, bukan karena malas, karena dari pagi beliau baca salawat tak akan keluar dari rumahnya ke kantor kecuali baca 15.000 salawat sepagi itu saja. Presiden, Pak. Masya Allah, malu kita. Kita ini baca 10 pengen, ya Rasulullah, salam alaik ya Rasulullah, kaget kami pengen masuk surga bersamamu. Payo kata Rasulullah, tapi sudahkan yang 15.000 ini dulu.
Sudahkan yang 5.000, sudahkan yang 2.000, ente 5, napa yo kata Rasulullah. Mungkin agak-agak tahun 5.000 sekian lah. Padahal kalau sehari semalam di akhirat itu ka'alfi sanatim mimma ta'udun. Selang satu hari di akhirat sama dengan 1.000 hari selama di dunia. Maka ikhwan dimuliakan Allah, jadi orang yang Rasulullah bersedia menjadi saksi beliau, beruntunglah, akan diselamatkan Allah. Memandang kepada siapa? Amal kita lah, amal kita dikit. Sedekah masih ngitung-ngitung. Masuk masjid, salah masuk duit yang 100, gara-gara ngantuk krotok-krotok termasuk. Pas itu astagfirullah termasuk 100.000. Nawaitunya nak masuk ke 5.000 yang di sini. Cuman kata kang, "Hei, cepat dimasukkan lewat." Masuk ke 100.000. Balik dari Jumatan nanya takmir, "Pak, pacak minjam kunci dah." "Ngapo aku tadi salah masuk." Yang nak ini nak masuk Jannatul Firdaus bi ghairi hisab tu bertanya sama diri sendiri. Ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah kalau beliau bersedia menjadi saksi, itu pertanda kebaikan. Kenapa kemudian beliau diistimewakan Allah? Karena Rasulullah dakwah beliau mubasyiran atau basyiran. Apa artinya? Beliau membawa berita gembira. Beliau memudahkan. Beliau tidak ngejudge orang. Beliau tidak menyalah-nyalahkan orang. Mana yang baik, maka itulah yang dihargai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang datang kepada Rasulullah dengan permasalahan hidup, dengan problematika, dengan apapun mereka datang mengadukan kepada Rasulullah, tapi semuanya dihadapi dengan baik. Ketika mereka mengadukan sesuatu, kata Rasulullah, insyaallah khair, insyaallah baik. Maka orang diberikan motivasi, dan semestinya lah kita sebagai pengurus atau jamaah mushola atau masjid menggunakan cara-cara seperti ini. Bagaimana kita mestinya ketika menjadi pengurus, menjadi jamaah, maka kita membawa wajah Islam yang baik. Ada datang payu Pak diaturi, jangan ada orang lama datang ke masjid, "Ai Pak Haji tumben." Kata-kata tumben itu, ya sudah, kata teman tumben, aku dah masuk lagi. Tersinggung dengan kata-kata tumben itu. Ahlan wa sahlan, payu Pak Haji, masya Allah, payu masuk, lari dunia sudah, ajak bergesah biasa. Itu wajah Islam, itu wajah Rasulullah, baik dalam kehidupan beragama maupun dalam kehidupan bertetangga sehari-hari. Rasulullah banyak membawa berita gembira, menyenangkan orang, nyeneng ke wong, uji orang Jawa. Bagaimana caranya? Apa yang bisa disenangkan pada orang lain? Bastul wajhi wa husnul khuluq. Dengan wajah yang sumringah, dengan perilaku yang baik, maka Rasulullah bisa menggait hati banyak manusia. Ikhwah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tak kira dia laki-laki, tak kira dia perempuan, mereka akan jatuh cinta kepada Rasulullah. Mengapa? Karena beliau diberikan kelebihan yang sangat banyak. Ada sebagian ulama menyatakan, bahkan kita bersepakat kalau ditanya Nabi siapa yang paling rupawan, paling tampan, pasti akan menjawab Nabiullah Yusuf alaihissalam. Padahal dalam riwayat Nabi Yusuf diberikan 1/10 dari ketampanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makmano Pak, Nabi Yusuf dalam riwayat bahwa ketika terjadi peperangan paceklik yang sangat panjang 7 tahun itu, ada orang untuk mengganjal lapar, mereka berangkat melihat wajah Nabi Yusuf, ada yang tahan lapar sampai 3 hari, ada yang tahan lapar sampai 7 hari. Tapi dengan Rasulullah bukan sekadar lapar, sahabat rela mengorbankan badan untuk jadi tamengnya Rasulullah. Bahkan dalam perang Uhud banyak sahabat yang mati kena tombak, kena panah, kena pedang. Bukan Rasulullah tukang sihir, tapi beliau mempunyai satu magnetisul qulub, punya magnet hati yang luar biasa, yang dimanapun Rasulullah berada pasti berkerumun semua jenis manusia untuk sekadar mendapatkan sedikit senyum daripada beliau. Karena mengapa? Karena Rasulullah, ketampanan, kerupawanan beliau dibalut dengan haibah. Sekalipun lembut,
sekalipun beliau lemah lembut, tapi musuhnya lari tunggang langgang. Sekalipun lembut, yang tua seperti Sayyidina Abu Bakar tak berani memandang wajah. Sekalipun lembut, Sayyidina Umar bin Khattab kalau dikatakan dimarah Rasulullah akan tertunduk sambil menangis. Umar bin Khattab dimarah Rasulullah menangis terseduh-sedah. Ikhwah dimuliakan Allah, inilah Rasulullah. Karena memang beliau dikatakan basyarun la kal basyar, manusia tidak seperti manusia yang kebanyakan. Saking Rasulullah bapak-bapak sangat menyenangkan hatinya, maka hanya untuk mendapatkan tabarruk daripada Allah, maka diriwayatkan ketika dulu ada seorang pembesar yang dia datang ke Raja Negus. Kemudian Raja Negus ini Raja Najasyi ditanya, bagaimana Muhammad ini pendapatmu yang jujur tentang dia? Demi Allah, kata ini musuh Islam ini, musuh ngomong kepada orang yang dia ingin menarik simpatinya. Ini orang Quraisy ini. Saya tak pernah menemukan seseorang yang dia lebih dicintai oleh sahabatnya dibandingkan dengan Muhammad. Maksudnya mereka ada wudu. Muhammad, syariat wudu itu kan dikenal sudah dari zaman dulu. Ketika dia berwudu, maka kadu yaqtatiluna ala athari wudu'i. Sampai-sampai itu mereka hampir-hampir mau bertengkar hanya gara-gara mengharapkan air dari sisa wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Rasulullah wudu itu bapak-bapak, kalau wudunya di luar, maksudnya di tempat di luar bukan di rumah, maka sahabat-sahabat sudah nunggu. Ketika Rasulullah wudu, satu tetes air wudu tak akan sampai ke bumi. Mengapa? Karena sahabat sudah napan dari bawah. Yang pucuk ditapankan langsung di sini, yang bawah ditapankan, sampai yang tak dapat paling bawah, teman yang dapat tangan sahabat yang basah diusapkan ke wajah dan badannya. Saking cintanya, tabarruk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan perilaku bid'ah, ini bukan perilaku khurafat, ini bukan mengkultuskan, ini namanya mahabbah. Ini namanya cinta. Ustadz, emang ada cinta mah itu ada? Cinta bapak-bapak, ibu-ibu dengan HP masing-masing di luar nalar kan? Di luar nalar tak? Sebelum tidur yang dipegang apa? Tasbih. Apa yang dipegang orang rumah? HP. Bangun tidur yang terkenang alhamdulillahilladzi ahyana, bukan? Tidak, status WA ada tak yang balas WA? Ada tak yang nak bayar utang? 3 tahun tak bayar misalnya. Langsung buka WA, Pak. Itu cinta di luar nalar, Pak. Kita sibuk menyalah-nyalahkan orang yang cinta Rasulullah, solawat sampai majelis kemana-mana, maulid sampai 40 malam, ditambah 40, kaget ditambah imdad bulan tanggal 11 bulan 11 kaget. Yang hadir ini malam ini wajib datang di imdad kaget. Ya, undangan wajib. Karena kami sudah datang jamaah sini. Mentak datang tunggu baik kau. Tunggu tanggal mainnya, ya. Ya kan dimuliakan Allah. Itulah Rasulullah. Jadi beliau pantas kalau kita maulid di malam hari ini, kita maulidkan, kita peringati, karena memang beliau pribadi yang kalau kita bahas tak akan ada habis-habis kebaikan. Nilai yang pertama syahidan wa mubasysyiran, yang kedua membawa berita baik. Berita tentang apa? Berita tentang surga, berita tentang kemudahan-kemudahan Islam. Rasulullah SAW menyatakan yassiru wa la tu'assiru. Kalau pacak dimudahkan, jangan dipersulit. Mentalitas orang kita zaman dulu tak tahu sekarang. Kalau pacak muat KTP 3 tahun, ngapa nak pacak diselesaikan seminggu? Muat KTP Al-Fakir, muat KTP di satu tempat di Palembang ini 2 tahun tidak selesai. Tahun 3 tahun baru dapat KTP. Bahasanya itu kalau pacak dipersulit, ngapa nak dipermudah? Bertentangan dengan nilai dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau pacak dipermudah, ngapa nak dipersulit? Karena kenapa? Man yassara yassarahullah. Barang siapa yang memudahkan urusan orang, Allah yang akan memudahkan urusannya dunia dan akhirat. Jengok Pak, orang yang galak nolong itu kan memudahkan urusan orang banyak. Bantu musalla,
bantu wong sedekah. Kalau ada wong sedekah ngangkat kursi, bersihkan sampah, kemudian ngatur ini ngatur itu. Kaget jingok matinya, insyaallah husnul khatimah yang seperti itu. Belum lagi kita lihat bahwa ternyata dia mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Mengapa? Karena dia sudah menjalankan sunnah Rasulullah. Beliau menyatakan yassiru wa la tu'assiru. Permudah jangan persulit. Beritakan gembira, senangkan orang, jangan takut-takuti. Itulah nilai Islam. Mubasysyiran. Maka dalam sejarah Rasulullah terus memotivasi para sahabat. Pernah ada sahabat bapak-bapak, satu hari sahabat datang oleh Rasulullah, dipegang alangkah kasapnya telapak tangannya, dipegang Rasulullah. Masya Allah kata beliau, wallah kata beliau, telapak tangan yang kasar ini amat sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena tangan yang kasar ini adalah tangan yang dipakai untuk mukul apapun, kemudian memecah batu, untuk mematahkan ranting, untuk memotong pohon, untuk memberikan nafkah kepada keluarga dengan cara yang halal. Karena beliau menyatakan bahkan ada beberapa jenis kesalahan dan dosa yang tak bisa dihapuskan dengan istighfar wala taubah, dihapuskan dengan ketika seseorang memberikan makan kepada hartanya, kepada anaknya dengan harta yang halal, keluar keringatnya. Cara keluar keringat dia berusaha seperti itu, Allah mengampunkan dosa dan kesalahannya. Lihat, memotivasi orang untuk galak-galak begawe, jangan jadi penyungkan. Dalam Islam, saatnya zikir ya zikir, saatnya solawatan ya solawatan. Tapi kalau sehari semalam di musola al-abrar, itu namanya penyungkan. Bukan makom gitu, ya Allah datang makanan dari langit. Bukan Siti Maryam gitu ini. Bukan Imam Malik. Imam Malik pada satu saat kata Imam Malik, rezeki itu datang kata beliau. Ketika doa sudah, kata Imam Syafi'i, tidak baca guru, harus diusahakan. Tidak kata beliau, kalau saatnya datang ya datang. Tak buktikan kata Imam Syafi'i bahwa rezeki itu harus diusahakan. Begawi Imam Syafi'i, kemudian mendapat nafkah. Beliau membeli anggur, dibelikan, dia makan, selalu sebagian diberikan kepada guru. Ini guru, hadiah dari saya. Alhamdulillah, rezeki saya datang dengan sendirinya kepada saya. Imam Malik, kita ni imam terbalik. Berarti tak baca Pak. Kita ni pada fase-fase ikhtiar, nak khudhu bil asbab, ngambil syariatnya begawe. Kita bukan Siti Maryam. Siti Maryam itu ketika Nabi Zakaria bertanya, "Ya Maryam, anna laki hadha?" Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Siti Maryam, wanita suci, matanya suci, telinganya suci, hidungnya suci, badannya suci, kemudian jiwanya suci. Tak pernah melakukan kesalahan dan dosa. Wajar rahimnya dititipi Nabi Isa, ruhun minhu. Kita ini mata tiap hari nyengok apa, telinga hobi dengar gosipan wong lain, kemudian tak senang kalau tak mendengar penderitaan orang banyak. Mak nak dapat rezeki mak ini belum levelnya. Maka ikhwan dimuliakan Allah, tapi lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau diberikan kejernihan, kebeningan hati yang luar biasa. Yang Rasulullah bahkan tahu fulan bin fulan sudah tercatat di neraka jahanam, fulan bin fulan tercatat di neraka jahanam, tapi Rasulullah tetap tersenyum pada orang tersebut. Bapak-bapak, kalau kita tunjukkan kacamata tembus jiwa melihat kepribadian masing-masing, mungkin kita nila takut nyengok kawan, takut keluar, ada uang berjalan kepalanya ular, ada uang berjalan kepalanya kambing, ada uang berjalan kepalanya siamang misalnya, bukan bentuk manusia, dan itu terjadi. Rasulullah lebih daripada itu pandangannya kepada orang-orang yang ada di sekitar beliau, tapi beliau tetap menyatakan kun basyashan fa innallaha yuhibbul basyashin. Jadilah engkau orang yang sumringah, ketemu dengan orang senyum, memberikan kesenangan walaupun hanya dengan senyum. Padahal beliau tahu ini min ahli jahannam, ini dari orang ahli neraka wail saqar, tapi tetap Rasulullah memuliakan mereka. Itu akhlak Rasulullah. Mubasysyiran, baru naziran, baru memberikan peringatan.
Jadi bapak-bapak pernah pada satu saat ada seorang ulama, kemudian ketika beliau ngajar fikih, muridnya buka bab tentang jenazah. Kata guru, "Woi, cari bab yang lain yang ladas-ladas dulu. Ngapa langsung masalah kain kafan ini? Pening stres umat." Ikhwan dimuliakan Allah, dikit-dikit umat ini ditakutin neraka, ditakuti dengan jahanam, ditakut dengan ini. Ngapa dak salah? Yang salawat, Allah salawat kepadanya 10 kali. Orang yang bersedekah, Allah balas 10 700 ila bighairi hisab. Orang yang berbakti kepada orang tua, Allah ridha kepadanya. Berikan umat ini motivasi, hiburan-hiburan sehingga mereka semangat untuk melakukan kebaikan. Jangan patahkan semangat. Kalaulah ngaji 4-5 tahun baru buka bab tentang neraka, bab tentang ini, bab tentang itu. Karena kenapa? Memang harus disampaikan. Umat ini kalau terus tunjukkan motivasi, lupa diri, overconfident. Kepercayaan dirinya berlebihan, takutnya tidak sesuai kenyataan. Harapannya, ekspektasinya neraka Jannatul Firdaus, ternyata neraka sa'ir wal iyadu billah. Maka berarti harus diingatkan bahwa selain ada surga, ada neraka. Jangan baca kata Rasulullah, innallaha ghafurur rahim, innallaha tawwabur rahim. Tapi baca juga innallaha azizun dzuntiqam, innallaha syadidul iqab, bahwa Allah itu berat siksanya. Tapi bicara siksa jangan kepada orang banyak, kepada orang awam. Bicarakan kepada orang-orang yang sudah mau taubat, memang sudah teguh imannya. Syahidan wa mubasyiran wa nadhira. Selanjutnya apa? Wa da'iyan ilallah. Dan Muhammad, tugasmu juga tugas umatmu adalah sebagai ad-da'i ilallah, penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ada sebagian anggapan orang menganggap dakwah ini sejak sekarang ini harus ceramah, harus ustaz, harus habib, harus pesantren. Jawabannya keliru. Seorang yang sebagai dai adalah kita semua. Kata Khalifah Umar bin Abdul Aziz, beliau menyatakan kunu du'atan lillah wa antum shamitun. Jadilah kalian semua sebagai dai, para penyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara kalian shamitun, tak ngomong sedikit pun. Mereka menyatakan, qalu kaifa dzalik? Wahai khalifah, bagaimana ceritanya seperti itu? Dakwah kok tak ngomong, dakwah kok diam. Apa kata beliau? Bi akhlaqikum. Kalian berdakwah dengan akhlak kalian, dengan tingkah laku kalian, dengan tutur sapa kalian, dengan bagaimana hidup kalian di tengah masyarakat. Maka ikhwan dimuliakan Allah, Allah menjadikan Rasulullah sebagai ad-da'i ilallah. Berarti kita semua, yang laki-laki, yang perempuan, semuanya harus menjadi ad-da'i ilallah. Bagaimana caranya? Dengan cara kita memperbaiki diri kita masing-masing. Ibda' binafsi. Mulai dari dirimu, mulai dari hal yang kecil, mulai dari sekarang. Maka itulah tugas ad-da'i ilallah. Jadi bagaimana istri berdakwah di dalam rumahnya. Tadi malam kami sudah sampaikan, dalam salah satu ceramah kami sampaikan, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habashi. Wahai ibu-ibu, beliau menyatakan satu laki-laki yang soleh boleh jadi satu rumahnya soleh, tapi boleh jadi tidak. Tapi kalau satu istri yang salihah, pacak dijamin satu rumah itu akan menjadi soleh semuanya. Ngapo? Karena kekuatan ruh satu rumah itu ada pada ibu-ibu. Sakit bapak seminggu, rumah masih bersih. Sakit ibu 1 jam betul lah ibu-ibu ya. Ibu-ibunya sakit, dak lemah awak sehari semalam anak dak makan, suami dak pacak ngopi, baju berserakan di mana-mana, token belum diisi, budak sekolah dak pacak diantar, apalagi masa ini dan itu, sehari semalam sakit. Berarti ya ikhwan dimuliakan Allah, kita harus pandai menghargai betapa kaum wanita itu adalah orang yang luar biasa. Maka ketika seorang wanita dengan pengaruhnya ini bisa berdakwah di rumah,
maka yakinlah Rasulullah orang yang pertama yang akan senang kepada kalian wahai ibu-ibu. Bagaimana tidak? Nak, mak mana doanya? Ayo makannya nak ya pakai tangan kanan, dakwah. Bapak, kepas-kepus kayak lupa makan dulu, jangan merokok dulu. Apa nak merokok sambil makan? Apa nak sambil disuapi? Ayo dah baru ya sudah, makan dulu. Baca basmalah Pak. Ay, doa budak SD. Itu doa Rasulullah Pak. Iya, daripada ada iyo jatah. Iyo ke baik. Ya Pak, malam ini ada maulid di Al-Bror. Ay, badan cak pegang. Pagi. Itu dakwah ya ikhwan. Lihat betapa ternyata dengan hal yang tak sepiro bahasa kita, itu akan menjadi jalan untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti maksimalkan potensi yang ada pada kita. Kita pergunakan untuk mengajak orang kepada jalan Allah. Itulah sudah dakwah. Maka sekarang bapak-bapak, saya sangat senang betapa banyak Sayyidil Habib telah mengajak kita diperkenalkan salawat di tempat ini, diperkenalkan cinta pada Rasulullah, sehingga dilaksanakan maulid perdana di musala ini luar biasa. Takbir. Karena mengapa? Kalau nama Rasulullah tak ada di satu tempat, bahkan dibenci-benci, bagaimana rahmat mau turun? Sementara Rasulullah merupakan lambang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sering kami sampaikan, senang anaknya lahir, tak senang Rasulullah lahir, itu bingung gitu. Maka ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka saya senang mengapa sekarang sudah banyak di Palembang Maulid Arba'in, bahkan sekarang sudah masuk Medan Arba'in. Sudah masuk Aceh, sudah masuk Jambi. Sekarang masuk kalau di Riau, Habib Muhammad Haidar bin Syahab sudah 5 tahun di sana. Maulid Arba'in, Masya Allah. Nah, yang lebih menarik lagi fenomena betapa banyak anak-anak punk, anak-anak body piercing itu, budak-budak tato galak solawat, wanita-wanita yang itu mereka solawat. Itu satu berita yang baik ya ikhwan, yang kita harus bersatu padu untuk mengapresiasi kebaikan mereka. Kita yakin Pak, kita yakin tak semua dari 1000 orang tuh, tak mungkin semuanya bisa ditarik. Tapi dari 1000 orang satu yang bisa ditarik, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat senang. Ya Ali, la ayyahdiyallahu bika rajulan khairun laka min humurin na'am. La ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min ad-dunya wa ma fiha. Wahai Ali, engkau berhasil mengajak orang melakukan kebaikan sehingga dia dapat hidayah, sehingga dia mau hijrah, lebih baik di sisi Allah dibandingkan dengan dunia seisinya untuk wahai Ali. Artinya ikhwan, kalau ada yang sudah ibu-ibu yang malas ngaji diajak ngaji, bersyukur. Ngapo? Karena ngaji itu kita membaca kalam Allah. Bersyukur orang tua kalau ada anaknya yang galak ngaji, jangan dihalang-halangi. Bersyukur kalau anaknya dari dak pakai jilbab, bersyukur. Jangan dikatakan anakku bila ketinggalan zaman. Ngapo? Kemarin rambutnya lah bagus-bagus, pecah bulet-bulet blue cherry, bulet cat sendiri. Sekarang ditutup-tutup pakai jilbab. Aku tak senang niat ustaz. Nah, ini ibu seperti ini, segera kita bawa untuk diruqyah bersama-sama. Ikhwan dimuliakan Allah SWT. Rasulullah sangat menghargai siapapun berdakwah, yang penting dengan cara yang baik. Kemudian Rasulullah dinyatakan wasirajan munira. Apa sirajan munira? Beliau sebagai lampu yang menerangi kehidupan kita. Bapak-bapak sering dikatakan MC bahwa kita bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan kita minadh dhulumati ilan nur, dari kegelapan kepada satu cahaya. Lihat Pak, bahasa Al-Quran betapa indahnya. Zulumat dengan kata kegelapan yang banyak, bentuknya jamak. Sementara an-nur dengan bentuk singular, bentuk tunggal. Itu artinya cuma satu cahaya, yaitu cahaya Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaget bakal Pak Ketua, bakal ada makan ya? Iya. Halako, nasi minyak apa? Oh, alhamdulillah. Ada lauknya kan? Ada. Tiba-tiba lah berbaris nak makan, mati lampu. Gelap. Nak makan itu ada termasuk hidung. Tiba-tiba lauk, tiba-tiba lah hilang.
Pas lampu hidup lagi, ternyata lah dimakan kawan. Pokoknya kawan sebelah. Zulumat. Kegelapan itu Pak, ada yang nak melangkah, itulah keidang galau, nak melangkah tinjak di nasi. Artinya apa? Orang kalau masuk dalam tempat yang gelap, dia tak tahu arah di mana keluar. Mana lubang, mana pintu, mana manusia, mana duri, mana pedang, mana apa. Semuanya merasa kita diterabas. Tapi datang hadan nur. Yang membawa nur itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan satu cahaya yang sirajan munira, dengan lampu yang sangat terang benderang itu, semuanya tahu, oh di sini nasinya di sini. Oh di sini tempat lewatnya. Oh di sini ada tikarnya. Oh di sini ada tisunya. Sehingga mana yang bisa kita lewati. Oh di situ pintu keluarnya. Itulah hidayah.